Suku Pasir Kalimantan. Suku tua Kalimantan. Peradaban suku Pasir Kalimantan. Semenjak abad ke-14 yakni di zaman Kerajaan Majapahit, nama Pasir sudah tertulis di dalam kitab Negara Kertagamai ditulis pada 1362 oleh Empu Prapanca. Itu membuktikan bahwa zaman itu Pasir sudah ada dan eksis baik sebagai suku, bangsa, daerah maupun kerajaan. Peradaban Pasir berdiri sekitar abad ke-4 pernah berjaya dengan mendirikan negara atau kerajaan yakni Kerajaan Padang Kero. Berdiri sekitar abad ke-4. Kerajaan Padang Bertinti, Kerajaan Tuban Layar, Kerajaan Sadu Rengas dan Kesultanan Pasir. Pasir adalah suku tersendiri Ijeg, memiliki anak suku seperti Pasir Luangan, Pasir Pematang, Pasir Bukit Buramato, Pasir Migi, Pasir Keteban, Pasir Leburan, Pembesi, Pasir Bawo, Pasir Adang, Premsuk, Semunte, Pasir Telake, Tikas dan Nyawu, dan Pasir Balik, Pasir Pemuken, Pasir Mayang, PasirUlui, Pasir Aper, Pasir Pembesi, Pasir Tiong Talin, Pasir Dusun. Nama-nama Raja Pasir menurut masanya. 1. Masa Padang Kero, Nuas Tampuk Galung, Selendo Tuo, Tua Putih Songkong, Gasing Putih, Nalau Raja Tondoi. 2. Masa Padang Betinti, Sumping, Andir Palan, Talin, Lintung. 3. Masa Tuban Layar, Aji Mubar Mayang, Ratu Buradaya. 4. Masa Si Penggawa, Kakah Ukop, Dagot, Patang Uma Dagot, Manungko, Umadena, Bapaung, Nansang Lekdot, Seranta Tulang. 5. Masa Sadu Rengas, Aji Sukma Dewi Putri Gemala, Ratu Putri Butung. Cikal bakal Kesultanan Pasir, Peribahasa Pasir Sempelo, Peribahasa Pasir. 1. Belok keo utut ena belok keo akui, tidak akan ada masalah jika tidak ada yang membuat masalah. 2. Garam awa ulun neradu eka, garam diri lonyol, seseorang yang rajin bekerja jika di rumah orang, dan malas jika berada di rumah sendiri. 3. Pomondala tuyo buanang kaena belo potondal, perilaku anaknya sama dengan orang tuanya. 4. Katino nyuyu batu, tidak bergerak dan tanpa reaksi apapun. 5. Alok lato boti sekelato boa, lebih baik suka jalan daripada mulut menyakiti orang lain. 6. Buen penurwi, buen lo penguat, baik saat memulai, maka akan baik juga saat mengakhiri. 7. Puting tino balik daro, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. 8. Matung kekes olo buo, walaupun hasil sedikit, yang penting hasil keringat sendiri dengan cara yang halal. 9. Nguirang kau pomato, diri kapo sapi sokyo, ikut campur urusan orang lain, sehingga kita sendiri terkena akibatnya, jeleknya. 10. Baby duk mapos busai, orang tak punya pendirian hidup. 11. Memedio utok, memeraya toda, hanya sekedar ikut-ikutan sedangkan kesungguhannya tidak ada. Kegelisahan menggelayuti langit kerajaan Sadu Rangas. Syiar Islam meredup. Beberapa rakyat kembali memeluk agama asal, Kaharingan. Pemimpin pengembangan syiar Islam memang sedang kosong. Itu sepeninggal Hatib Dayan yang membantu perang di Martapura, Kalimantan Selatan, Kalsel. Saat masih pemerintahan Aji Mas Pati Indra periode tahun 1644 sampai tahun 1667 Masehi, raja sebelum Aji Mas Anom Indra, sebenarnya sudah dikirim utusan untuk datang ke Kesultanan Demak dan Kesultanan Banten. Dua kesultanan itu diminta untuk mengirimkan seorang ulama untuk mengembangkan syiar Islam di Kerajaan Sadu Rangas. Nah, baru saat pemerintahan dipimpin Aji Mas Anom Indra permohonan tersebut dipenuhi. Ulama dari Kesultanan Banten dikirim, ialah ulama Islam dari Mempawah, Kalimantan Barat, bernama Said Ahmad Chairuddin. Kedatangan Said Ahmad Chairuddin atau lebih dikenal dengan Imam Mempawah disambut positif rakyat Sadu Rangas. Saat itu, dengan begiat, dia membina serta mengembangkan Islam di Kerajaan Sadu Rangas. Syariat Islam pun mulai tumbuh dan kembali diamalkan masyarakat. Imam Mempawah pun berkeinginan menetap di Sadu Rangas. Dia lantas dinikahkan oleh Aji Mas Anom Indra dengan Aji Putri Mitir Abu Mansur Indra Jaya, bibi dari Aji Mas Anom. Berjalannya waktu, Aji Mas Arum Indra saudara kandung dari Aji Mas Pati Indra, ayah dari Aji Mas Anom Indra yang dikehendaki orang tuanya, Abu Mansur Indra Jaya dan Putri Petung, yang merupakan cikal bakal turunan imam kerajaan tak kunjung memiliki zuriyah. Walhasil, yang menjadi keturunan imam kerajaan, yakni kakak perempuannya, Aji Putri Mitir yang menikah dengan Imam Mempawah. Setelah 15 tahun membina dan mengembangkan Islam, pada 1031 Hijrah, Imam Mempawah menunaikan rukun Islam kelima, yakni berhaji ke Tanah Suci. Ia lalu berpulang ke Rahmatullah di Makkah.
Namun, tak sia-sia perjuangannya mengembangkan Islam di kerajaan Sadurangas. Ratusan murid penyiar agama sudah dia siapkan. Selain itu, meninggalkan beberapa orang anak di kerajaan tersebut. Peninggalan lainnya, sebuah nyanyian Fatimah. Biasanya nyanyian itu dibawakan dalam upacara adat naik ayunan, permulaan seorang bayi naik buayan, oleh keturunan Imam Mempawah dan keluarga bangsawan Sadurangas atau Passer, jelas Wakil Ketua I Kerukunan Keluarga Kesultanan Passer H. Muhammad Azan. Menurut Azan, sampai saat ini ada beberapa orang di luar garis keturunan bangsawan atau Imam Mempawah yang menjalankan upacara adat tersebut. Biasanya dilangsungkan sebagai pelepas nazar. Setelah memperoleh anak yang dikehendaki, baik laki-laki maupun perempuan, kisah sejarah dari kerajaan Sadurangas ini terbilang panjang. Tak berakhir saat pemerintahan Aji Mas Anom Indra. Bahkan, setelah meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan zuriat secara bergantian. Mulai pemerintahan Aji Anom Mas Singamalana, Aji Perdana, Aji Duwo bin Aji Mas Anom Singamalana, hingga dilanjutkan adik kandungnya, Aji Geger Azan kembali melanjutkan cerita. Saat kepemimpinan Aji Duwo bin Aji Mas Anom Singa Maulana gelar Panembahan Adam. Islam menyebar ke Kutai keturunan Kesultanan Passer meluas. Pernikahan antar suku membuat jadi beragam. Cicit Aji Geger pemimpin ketujuh, yakni Andi Riajang dipersunting Sultan dari Kerajaan Kartanegara ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Idris. Andi Riajang ialah anak dari pasangan Sultan Wajo Andi Si Bengareng bin Lamadu Keleng dengan putri Aji Doyah bin Aji Negara. Semasa Sultan Am Idris memimpin pemerintahan, gelar raja berubah jadi sultan. Ia pula sultan pertama yang menggunakan nama Islami. Pada abad ke-17 tersebut, agama Islam diterima dengan baik di kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Bisa saya katakan masuknya Islam lebih dulu di Passer lalu ke Kutai, kata Muhammad Darmawi, sekretaris 2K3P. Sebab di Passer perubahan bentuk kerajaan menjadi kesultanan terjadi pada awal Aji Geger memimpin, yakni 1703 Masehi. Sementara itu, dari garis keturunan yang dipersunting Sultan Am Idris adalah cicit dari Aji Geger Farid ke-8. Jejak Sultan Passer 3. Awal peralihan gelar Islam jadi agama mayoritas Aji Geger terpilih menggantikan pemerintahan kakaknya Aji Duwo. Kerajaan Sadurangas berubah menjadi Kesultanan Passer. Gelar raja pun berganti nama menjadi Sultan Muhammad Hairil Anwar. Passer 40 hari usai meninggalnya Aji Duwo atau Panembahan Adam, ibu kota Sadurangas dilibur dinding ramai. Para kepala adat dan alim ulama di ibu negeri kerajaan itu berkumpul. Mereka memperbincangkan topik mengenai penggantian raja. Kala itu memang jadi pembahasan hangat. Nama Aji Geger muncul ke permukaan. Ia lalu terpilih menggantikan kakaknya pada 1705 Masehi. Tapi, jalan menuju penabalan sebagai raja tak mulus. Ada sedikit persoalan mewarnai jalannya musyawarah tersebut. Sebelumnya, kerajaan Sadurangas pernah bersekutu dengan Kesultanan Banjar. Gelar Raja Sadurangas sebelumnya adalah Aji. Tapi, karena bersekutu dengan Kesultanan Banjar, gelar berubah menjadi Panembahan. Di situ letak perselisihan pendapat antara kepala adat dan alim ulama. Kepala adat berpendapat bahwa kerajaan Sadurangas sudah lepas dari persekutuan Kesultanan Banjar. Mereka menghendaki gelar Raja Sadurangas kembali menggunakan Aji. Berbeda dengan para alim ulama, gelar raja dinilai lebih baik diganti dengan Sultan. Apalagi, hampir seluruhnya atau mayoritas masyarakat Sadurangas merupakan Muslim. Kedua majelis saling bertahan dengan pendirian masing-masing. Walhasil, keputusan diserahkan kepada Aji Geger. Para pihak yang berbeda pendapat mengirimkan satu utusan menghadap Aji Geger. Pendapat dari dua belah pihak diterima. Gelar Aji dan Sultan digunakan. Aji Geger sempat berpesan, jika keputusan majelis sepakat mengangkat dia sebagai raja, kedua pihak mesti menyetujui permintaannya. Pertama, Aji Geger akan menunjuk 4 orang pembantu yang akan diberi gelar pangeran. Di samping itu, ia berkeinginan mengganti nama Sadurangas menjadi Pasir sekarang Passer. Ada alasan sehingga nama kerajaan hendak diubah. Hal itu lantaran 2 istana kerajaan sebelumnya telah hancur. Pertama, istana ayahnya dilibur dinding dimusnahkan api perampok dari tanah dusun. Kedua, istana kakaknya Aji Wado yang habis terbakar bersama orang-orang di dalamnya. Kedua majelis pun mengaminkan dengan mufakat permintaan Aji Geger.
Lalu keputusan diambil, yakni menobatkan Aji Geger bin Aji Anom Singa Maulana menjadi raja menggantikan kakaknya, Panembahan Adam. Di samping itu, Aji Geger diberi gelar Aji Muhammad Alamsah. Kedua, juga disepakati penggantian nama kerajaan Saduranges menjadi Kesultanan Pasir. Ketiga, mengubah bendera kerajaan Saduranges menjadi bendera Kesultanan Pasir dengan menambah warna hijau di sekeliling segi empat warna kuning yang berlambangkan macan tutul siap menerkam. Aji Geger bin Aji Mas Anom Singa Maulana diangkat menjadi Sultan Pasir pertama dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alamsah. Penobatannya itu pada 1114 Hijrah, kata Sekretaris Dua Kerukunan Keluarga Kesultanan Pasir Muhammad Darmawi. Akhir pekan lalu, ia menyebut jika dalam pemerintahan Sultan Aji Muhammad Alamsyah atau Aji Geger itulah Islam kembali berkembang di wilayah Kesultanan. Hampir keseluruhan masyarakatnya penganut agama Islam. Kalau zamannya kerajaan tidak semuanya Muslim. Tapi, titik awal masuknya Islam saat itu secara masif saat dipimpin Aji Geger, ujar dia. Sultan terakhir silsilah kesultanan pun tak berhenti di Sultan Aji Muhammad Alamsah. Beberapa keturunan juga melanjutkan kepemimpinannya, hingga kepemimpinan Sultan terakhir ke-11 jatuh pada masa pemerintahan Pangeran Mangkujaya Kesuma gelar Sultan Ibrahim Haliluddin. Pelantikan Aji Meja gelar Pangeran Mangkujaya Kesuma menjadi Sultan yang memerintah Kesultanan Pasir itu dilakukan oleh Residen Julius Berur dan Residen Zuider en Oosterafdeling van Borneo atas nama pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 8 Juli tahun 1900. Selanjutnya, dilantik pula ajinya segelar Pangeran Jayakusumaningrat menjadi Sultan Muda. Namun, dalam pengangkatan itu, Julius Berur tidak mengikut sertakan para pemangku adat serta alim ulama untuk bermusyawarah. Penentuan Pangeran Mangkujaya Kesuma sebagai Sultan itu sudah di luar kebiasaan adat. Tak heran jika alim ulama serta kepala adat menilai jika Sultan Ibrahim Haliluddin bukan sultannya rakyat Pasir melainkan Sultan Belanda untuk menguasai dan memerintah Kesultanan Pasir. Banyak sekali orang yang menentang dia menjadi sultan. Karena itu tadi, dia dinilai masyarakat adalah tangan kanan pemerintah Belanda yang diangkat hanya untuk menguasai Kesultanan Pasir ini. Jelas dia, tadinya Sultan Ibrahim Haliluddin justru berani melawan kekuasaan kolonial Belanda. Ia juga memimpin perlawanan bersenjata menentang Belanda meski sempat mengalihkan pemerintahan Kesultanan Pasir kepada Belanda. Berbagai pemberontakan gencar dilakukan, sampai akhirnya pengadilan Belanda di Banjarmasin mengeluarkan amar keputusan bahwa Sultan Ibrahim Haliluddin dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup ke Teluk Betung, Batavia, dan Cimahi, serta terakhir dipindahkan ke Cianjur, Jawa Barat. Di sana, Cianjur, juga Sultan Ibrahim meninggal pada 1934, ujar Darmawi. Sejak saat itu, tidak ada satupun keturunannya yang menggantikan dia sebagai sultan. Bahkan hingga saat ini, dikatakan Darmawi dalam Kesultanan Pasir tidak ada sultan yang dikukuhkan. Pasir jadi satu-satunya kesultanan di Indonesia yang tampuk kesultanannya kosong sebelum Indonesia merdeka, ujarnya. Semisal sekarang ada yang mengaku sebagai sultan, dirinya tergelitik. Hanya bisa tertawa. Hal itu karena menurut Darmawi, pengangkatan sebagai sultan di Kesultanan Pasir tidak semudah membalikan telapak tangan. Terlebih pada zaman sekarang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Selain itu, banyak sekali pertimbangan yang harus dimusyawarahkan. Belum terwujudnya pengukuhan sultan berikutnya itu pula yang menjadi renungan ia. K3P yang dibentuk untuk mempererat tali kekeluargaan yang selama ini longgar juga memiliki kewajiban itu. Tapi, disadari K3P tak bisa berjalan sendirian. Perlu uluran tangan pemerintah, terutama pembiayaan untuk menghidupkan kembali Kesultanan Pasir yang mati suri lebih dari 1 abad. Islam di Tanah Pasir mengalir dari Sungai Kandilo. Ratu Saduranges mualaf, merosot sepeninggal Hatib Dayan. Perjalanan Islam, peninggalan sejarah yang masih tersimpan di Museum Saduranges, Kabupaten Pasir. Islam di Nusantara masuk era pemerintahan berbentuk kerajaan. Di Kaltim, khususnya Pasir, penyebaran Islam di bawah pendakwah dari Tanah Jawa. Pada pertengahan Ramadan ini, Kaltim Pos menurunkan serial tentang kesultanan yang bertalian erat dengan masuknya Islam di Kaltim. Mulai yang paling selatan hingga ke utara bumi Mula Warman. Muhammad Hairil Anwar, Pasir 5 kapal layar asal Giri, Demak, Jawa Tengah, berlabuh di Teluk Adang.
Bendera hijau dengan lambang bulan sabit dan bintang berwarna putih berkibar di masing-masing kapal. Tulisan Arab berwarna kuning emas di bendera berlafalkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahtera tersebut mengangkut penyiar agama Islam, dipimpin Abu Mansur Indrajaya. Sekira 300 orang turut serta dalam ekspedisi ini. Adapun mereka berasal dari suku Jawa, Tionghoa, Arab, dan Gujarat, kini Pakistan. Kejadian itu sudah berlangsung sangat lama, sekira 928 Hijrah, 1507 Masehi. Kalau dihitung sudah 509 tahun silam, ujar H. Muhammad Azan, Wakil Ketua I Kerukunan Keluarga Kesultanan Pasir saat Kaltim Pos bertandang di kediamannya, Jalan Noto Sunardi, Kabupaten Pasir, beberapa hari sebelum bulan puasa lalu. Pria berkulit sawo matang itu pun melanjutkan cerita. Sesekali terlihat dia mengernyitkan dahi. Di tengah perjalanan Abu Mansur menuju daratan, ujar dia, tiba-tiba perahu kecil mendekat ke kapal layar. Awalnya, perahu kecil berisikan 3 orang itu syakwa sangka perompak di Teluk Adang. Salah seorang bernama Lama Luluang. Pria tersebut lebih tua dibanding 2 temannya. Rupanya, setelah menghampiri para tamu itu tanpa dilengkapi senjata, seketika prasangka negatif itu sirna. Ketiganya justru memberikan petunjuk jalan kepada rombongan penyiar agama ini. Informasi ihwal adanya sebuah kerajaan di daratan tempat rombongan berlabah juga disampaikan. Seolah menjawab rute perjalanan yang hendak dituju Abu Mansur dan rombongan, yakni ibu kota kerajaan Sadurangas di Libur Dinding, nama kelurahan di Muara Samu, Pasir, melalui Sungai Kandilo. Beberapa hari berlayar di Sungai Kandilo, tibalah rombongan Abu Mansur di muara cabang sungai yang bernama Sungai Suatang. Selepas seluruh kapal menjatuhkan sauh, Abu Mansur pun mendarat di sebuah bukit batu cadas diiringi beberapa orang termasuk kelima nakoda. Tak lama setelah kembali dari daratan menuju kapal, Abu Mansur menetapkan bukit batu cadas itu pangkalan pertama untuk mengatur kegiatan mereka selanjutnya. Selain itu, ia memerintahkan rombongan untuk membersihkan hutan dan mendirikan rumah di sekitar bukit tersebut. Selain bangun rumah, mereka juga membangun masjid. Orang Kuripan memberi nama Masjid Dasoi Tanah Berlantai Tanah, ucap pria yang rambutnya mulai memutih itu. Konon menurut cerita, masjid tersebut yang didirikan pertama kali di wilayah kerajaan Sadurangas. Di samping itu, markas pangkalan rombongan Abu Mansur di Bukit Batu Cadas juga dipercaya sebagai tempat dakwatul Islamiyah pertama kali di wilayah kerajaan. Azan menjelaskan, sejak kedatangan para penyiar agama ini, perlahan namun pasti Islam mulai menyebar di wilayah kerajaan. Informasi itu pun akhirnya sampai ke telinga putri di dalam petung. Putri Petung, yang kala itu ialah Ratu Kerajaan Sadurangas. Melalui ulama dari rombongan ekspedisi itu, yakni Hatib Dayan, pertemuan antara Ratu Sadurangas, Putri Petung, dan Abu Mansur terwujud. Dari tatap muka keduanya masing-masing mendapatkan kesan yang positif. Bahkan, berujung pada pernikahan. Diketahui, Khatib Dayan merupakan perwakilan dari rombongan ekspedisi yang sudah beberapa kali mengunjungi ibu kota Sadurangas di Libur Dinding. Ia juga sering bersua dengan Ratu Sadurangas dan menjadi jembatan sang pemimpin kerajaan dengan Abu Mansur untuk bertemu. Khatib Dayan pula yang bertindak sebagai penghulu pernikahan keduanya. Di hadapan Khatib Dayan, Ratu Sadurangas mengucap 2 kalimat syahadat. Arya Manau alias Kakang Ukop, ayah, dan Geruntung Hanau alias Tumenggung Taukeo, paman, pendiri dari kerajaan Sadurangas juga hadir menjadi saksi. Tutur pria berusia 63 tahun ini, pada 931 Hijrah, 1510 Masehi, berlangsung pernikahan Putri Petung dan Abu Mansur Indrajaya. Acara berlangsung sangat meriah. Pertunjukan kesenian dari orang Kuripan menjadi penyemarak upacara sakral tersebut. Berkat pernikahan keduanya, penyebaran dan perkembangan agama Islam di wilayah kerajaan Sadurangas berlangsung pesat. Masuk 933 Hijrah, utusan dari Kesultanan Demak datang ke Sadurangas. Mereka membawa pesan. Rombongan ekspedisi yang dipimpin Abu Mansur diperintahkan membantu Pangeran Samudera, dikenal Sultan Suryansyah, berperang merebut kekuasaan Raja Sukarama, Raja Negara Daha, di Kayutangi, Martapura, Kalimantan Selatan, Kalsel. Warsa yang sama, rombongan langsung menunaikan perintah menuju Kalsel. Tetapi, saat itu Abu Mansur berhalangan. Tongkat komando ekspedisi penyiar agama Islam lalu diserahkan kepada Khatib Dayan. Dari pernikahan Abu Mansur dan Putri Petung, mereka dikaruniai 4 anak. 2 putra dan 2 putri.
Keempat anak tersebut disebutkan azan dari yang